Dari tutorial semalam, aku anggap udah udah install juga, udah tahu lah cara new project juga. Kita mulai aja dari apa dulu, prosesnya. Kita klik new project aja. Kita kasih nama, tutorial kita kali ini penggunaan push button. Memang sederhana, cuman ada apanya lagi tuh, pemakaiannya sedikit susah. Kita tuliskan namanya tutorial underscore button. Kita pilih lokasinya di folder kosong. Aku udah buat folder kosongnya itu di local disk E, di tutorial, nama foldernya tutorial button. Ini folder kosong, dipilih. Habis itu kita next saja. Ini nggak ada yang penting apanya. Untuk mengambil komponen, ini kan ada tanda panah. Di bawahnya itu ada komponen mode. Kita klik, baru di huruf P-nya ini. Baru kita ambil Arduino Uno. Nah, posisinya terserah. Tapi kalau aku buatnya kayak gini. Kemudian kita ambil komponen buton. Cara ngambilnya itu kita ketik buton huruf besar. Nah, kalau udah kita ketik buton semuanya huruf besar, dia paling atas. Buton baru ada tulisan aktif. Yang aktif ini kita pilih. Kalau pakai switch juga bisa. Coba kita tarik dulu komponennya. Kalau yang buton itu gini dia. Coba kalau kita ngambil switch. Nah, switch-nya itu yang ini kita pilih. Kan kita ketik switch huruf besar semuanya. Nah, yang kita pilih juga yang kayak gitu. Yang ada kata aktif. Mau yang manapun kita pakai sama aja. Tapi tergantung mana nyamannya teman-teman. Jadi coba kalau kita pakai yang buton aja yang di atas. Yang ini aja kita pakai. Kita letakkan ini di pin 1. Habis itu kita ambil komponen LED. Kita tulis saja huruf besar LED. Nah, yang kita ambil itu tambah aja LED green. Nah, ini dia. Yang ada kata aktifnya baru ada animated. Baru kita letakkan di ini bebas, tapi kita makainya di pin 13 aja dulu. Nah, habis itu kita buat ground. Nah, rangkaiannya sederhana aja, kayak gini aja. Baru habis itu kita pergi ke aplikasi Arduino. Nah, di Arduino ini kita awalnya itu kita buat dulu ini deklarasinya. Pin yang kita pakai tadi kan pin 13 untuk LED, berarti constant integer LED pin itu sama dengan 13 karena kita pakai di pin 13. Kita kasih komen
pin LED. Habis itu kita deklarasi untuk yang buttonnya, button pin, sama dengan di pin 1 tadi kita pakai, ini kita kasih komen pin button. Oke. Nah, habis itu di setup ini kita kan si LED itu kan fungsinya untuk menampilkan cahaya lampu, berarti itu output. Untuk yang si buttonnya itu input. Jadi kita buat pin mode si LED pinnya itu koma output, terus pin mode button pin koma input. Nah, kita kasih komen di sini, ini set up LED sebagai output. Kalau ini set up LED sebagai input. Nah, disinilah agak ini disinilah ya apanya susah-susah gampangnya pakai push button ini. Nah, secara logika kalau kita buat kan berarti pakai pengandaian jika si if kita baca kondisi dari si pin button pin pakai digital write. Nah, button pin. Digital read kali. Digital read ya sebenarnya. Read button pin itu digital sama dengan jika high. Nah, kan kalau high itu kan berarti ibaratnya ditekan. Maka yang dilakukan adalah membuat si LED nyala dengan perintah di digital write LED pin, high. Nah, baru kan kalau kita buat else kan berarti di luarnya ini. Atau kalau kita buat juga misalnya kalau else saja dulu kita buat else-nya itu kan berarti kita tinggal membuat ini jadi low. Berarti ini kondisialnya ini ketika HE itu adalah tombol ditekan. Ketika tombol ditekan. Yang else-nya ini ketika tombol tidak ditekan. Nah, sintaksnya gini aja. Coba kita run. Pertama di save dulu ya. Ini nggak usah perlu folder kosong. Ini karena nyimpannya itu nanti hasilnya folder. Penyimpannya di local disk E. Aku kasih nama push button. Nah, kalau hasil save-nya itu nanti folder ya. Kita buka foldernya dulu. Push button ini hasil foldernya. Ini. Kalau kita buka, ini codingannya. Baru karena kita pakai simulasi ini kan, jadi kita convert aja dia ke hexa file. Itu dengan kita pergi ke tab sketch yang di sini, baru export compile binary. Ini ditekan aja, baru ditunggu.
Oh, ini kurang semikolonnya. Nah, kalau dia pertama-tama kali apa dia compile itu dia agak lama memang. Nah, habis di down compile dia nanti kan kita buka foldernya, ada di sini 2 file. Menurutku sih sama aja ini nanti. Karena dia type-nya itu Intel Hex file dua-duanya. Cuman ini versi bootloader, yang ini ya biasa aja standar. Kemudian kita pergi ke sininya, kita klik 2 kali. Nah, ambillah tadi hex file yang tadi kita buat. Nah, ini aku milihnya yang standar aja, paling atas, yang nggak bootloader. Baru tinggal open, klik OK. Nah, tinggal di run aja di pojok ini, pojok kiri bawah. Nah, ini kan lagi mati lampunya. Tadi kan kalau kita tekan dia berarti high. Nah, berarti nyala kan. Padahal ini kan nggak kutekan nih. Dia nggak kutekan, padahal lampunya nyala. Di codingan kita buat tadi kan, jika tombol tidak ditekan, LED pin-nya low atau mati. Nah, tetapi yang kenyataannya masih nyala, nggak ditekan sama sekali tombolnya. Nah, disinilah yang kubilang pemakaian push button itu susah-susah gampang. Nah, berarti codingannya kita modif. Kalau penggunaan button itu sebenarnya gini ya. Kalau kita run tadi kan, nah ini ada lampu biru. Ini namanya low. Ini lampu hitam. Hitam itu gimana bilangnya, nggak terdefinisi lah, atau tidak tersambung. Kategori di Arduino itu kan ada high dan low. Kalau low itu warna biru, high itu warna merah. Padahal di sini nggak ada warna merah, dan kita tekan pun nggak ada warna merah. Nah, solusinya gimana? Kita matikan dulu. Nah, cara membuat posisi high itu, kita tinggal pergi ke komponen aja, huruf P-nya ini, ambil resistor, kita ketik huruf besar, res. Nah, kita ketik res, yang kita ambil juga res, RES, device. Nah, kita letakkan komponennya sini, terus kita balik. Nah, karena ini simulasi, nilainya ini nggak terlalu penting ya, nggak usah diubah. Baru kita ini ya, jangan salah. Ini kan coba dari urutan ini, kalau kita lihat kan ini namanya sub circuit mode, yang di bawahnya kita pilih. Namanya itu terminal mode. Jangan salah, yang ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Terminal mode. Yang kita pilih itu power. Bentuknya kayak gini. Segitiga baru ada garisnya. Tempatnya itu di sini. Jangan salah ya. Ada namanya terminal mode. Baru kita buat saja di sini. Kemudian di sini. Nah, kalau kita run dia ada warna merah. Nah, inilah artinya high. Nah, kalau dari codingan kita lihat kan, ketika dia high, lampunya nyala. Yang memang nyala kan ini. Di buttonnya ini, dia warna merah high. Lampunya nyala. Betul. Nah, kalau kita tekan, dia warna biru.
Kalau mau nekan lamanya, ini aja klik ya, yang merah ini. Nah, kalau kita tekan, dia kan warna biru, low. Berarti ini mati. Tetapi kan codingannya sebenarnya agak rincu gitu. Coba kalau kita lepaskan ini. Nah, ini kan posisi tombol tidak ditekan, tapi hide. Padahal kita buat di komennya ini, ketika tombol ditekan, dia posisi hide. Padahal di simulasi, nggak kita tekan, dia hide. Berarti codingannya kita ubah. Nah, berarti kalau posisi hide, dia low. Atau ini ketika tombol tidak ditekan. Jadi terbaliklah. Kalau dia kondisinya si pin butonnya itu high, sebenarnya butonnya nggak ditekan. Nah, LC-nya itu berarti low kan? Nah, ketika low, itulah yang ditekan. Makanya lampunya nyala. Jadi terbalik. Jadi posisi, jika teman-teman bingung, kita nggak usah pakai kata LCD. Kita pakai if aja. If digital read button pin sama dengan low. Nah, jadi kalau dia posisinya high, itu tombolnya tidak ditekan. Ketika si button pinnya itu low, itu tombolnya ditekan. Nah, kita ekspor ulang. Oke. Kita run ulang. Nah, jadi dia kan kondisinya sempurna. Ketika tombol tidak ditekan, dia high kan. Nah, kalau kita tekan dia, nah dia low, warna biru. Makanya nyala lampunya. Nah, sekarang ada kasus lain. Gimana kalau kita ibaratnya contoh di nyatanya ya, simulasi nyata, low budget lagi tuh, gak ada resistor kita. Ya nggak apa-apa, nggak pakai ini pun bisa. Tapi caranya gimana? Kita hapus ini. Pertama kita run dulu. Nah, kalau kita run dia kan dia warna biru. Nah, gimana cara ngatasinnya ini biar dia warna merah? Sorry. Kalau tidak ditekan kan ini hitam. Nah, gimana solusinya dia baru warna merah? Kita ke codingan, kita buat aja digital right button pin, hide. Jadi di setupnya itu kita buat si button pinnya itu hide. Nah, kita ekspor. Nah, kemudian kita run ulang lagi. Nah, dia kan jadi waktu tombolnya nggak ditekan jadi warna merah, posisi high. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas atau kurang masih cara aku jelaskan? Bet, tadi file .hexmu kok bisa ada di apa? Di folder apanya? Folder sketch-nya. Kok bisa? Gimana caranya? Laptop gua apa yang Core i7 Core i9? Mata tahu lah. Kayaknya defaultnya itu Joy. Waktu aku download pun udah di sini juga. Compile biasa kan cuman apa dia? Munculnya kan mesti dicari dulu dia apanya, hasil .hex-nya. Kalau kayak semalam itulah punya aku. maksudmu file hexmu itu di luar folder ini, folder yang tersimpan tadi? Iya, ini kan file hexmu kan di apanya, di folder Arduino-nya, di folder apanya itu tadi lah. Ya. Kok bisa? Oh, kayaknya di setting. Pernah kayaknya aku setting ini. Setting. Preference kalau nggak salah. Iya ini.
Nggak ada kayaknya. So, kayak mana kamu ngompilnya tadi? Dari sini menu tab sketch, Ah, baru ada kata export. Kayaknya cuma ini ya itu kata exportnya. oh iya iya muncul muncul muncul. Baru tahu aku. Capek-capek nyari-nyari itu tadi semalam. Oke lah. Oke. Yang lain ada bingung tadi konsep hike-nya itu, hike yang ini warna merah ini. Coba lihat codingannya Bang, bisa Bang? Bisa. Nih. Oh, dia beda yang kayak semalam ya Bang ya. Kalau punya Bang Joy kan dia cuman dipakai di pin 13 ya Bang ya. Si Joy kan bukannya LED aja semalam. Iya, tapi kan Abang itu kan pakai di pin 13 itu. Kalau Abang kan ada di pin 1 juga dia nyalanya. Oh, di pin 1 ini kan dia butonnya. Oh, Jadi posisi si buton itu kan input. Nih, ada di setup-nya. Yang ini. iya Pin iya. mode buton. Oke Bang. Kasih Bang. Gimana? Oke, jadi intinya kalau kita contoh kita kan ini yang setup ini digital right button pinnya itu high, posisi high gitu kan. Kalau kita hapus dia, nah kalau kita lihat sekali lagi memang codingan ini sih itu benar gitu. Jika digital rate-nya itu high, maka inilah tindakannya gitu. Jika digital rate-nya dari si buttonnya itu low, nah inilah tindakannya. Tapi kan kita lihat tadi, atau kita ulangi aja, kita ekspor. Nah, kalau gini codingannya, kita lihat di simulasinya, nah dia warna hitam. Nah, itulah makanya di sini ditekankan penggunaan button itu sederhana tapi agak susah juga gitu. Nah, dia ini kan nampak dia merah hitam. Hitam itu gak jelas dia. Atau kalau di simulasi proteus itu tidak nyambung lah. Walaupun udah kita tekan tombolnya yang ini, yang ada itu warna biru. Warna merahnya mana gitu kan. Nah, jadi dari walaupun kita buat codingannya if digital button pinnya itu height-nya itu ini nggak ada guna lah gitu. Kapan kondisinya kan gitu. Makanya kita buat di sini digital right LED pin height. Nah, kenapa di setup kita buat andaikan kalau kita buat di apa namanya di void loop, kan void loop ini dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau kita buat flowchart-nya kan dari sini baru turun ke bawah, balik lagi ke atas. Nah, ini kan dilakukan berulang-ulang. Ya mubazir gitu. Makanya kita letakkan aja di setup height-nya. Nah, kita ekspor lagi biar kita lihat perbedaannya. Kok nggak merah? LED pin. Button pin.
Nah, dia kan jadi posisinya merah. Nah, jadi teman-teman kalau mau pakai button itu udah tau lah gimana cara penggunaan yang benar. Kalau di internet itu biasanya yang didapat itu dia nggak dibuat ininya. Ya, cuma satu sintaks sih, tapi berpengaruh besar. Gimana lagi ya? Ada yang ingin bertanya atau ada yang mau request simulasi? Oh, oke. Aku juga mau bahas sedikit. Ini share apa lah ya, share pengalaman menggunakan Arduino lah. Jadi Arduino itu kan kita tahu dia single core atau otaknya itu cuma satu. Jadi kan kalau kayak tadi kan kita buat ini kan, jika tombolnya ditekan, lampunya nyala, jika tidak lampunya mati gitu kan. Nah, kalau coba kita buat kita tambahi 2 lampu biar kena ke yang kubilang ini tentang pengertian single core. Jadi kalau single core itu si Arduino itu cuma bisa ngelakuin satu tugas, nggak bisa ngelakuin 2 tugas sekaligus. Misalnya contoh kan kalau dibilang kan kalau ada microcontroller itu dibilang dual core gitu kan. Berarti dia bisa melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Contoh misalnya di satu hal dia sedang memakai servo, di pekerjaan kedua dia pakai sensor DHT gitu sekali 2 dalam satu waktu. Nah, oke, kita buat aja simulasinya biar membuktikan kalau si Arduino itu nggak bisa dual core. Nah, kita tambahi lampunya. Kita copy aja biar cepat. Kita copy kayak gini. Kita kasih nama LED pin 1, LED pin 2. Nah, yang pertama itu di pin 13, kedua pin 12. Kemudian untuk buttonnya kita tambahi. Nah, ini kita kasih nama button 1, button 2. Ini pinnya itu di kayak gini. Jangan salah ya. LED pin 1 di 13, LED pin 2 di 12. Yang button 1 di 2, button pin 2 di 1. Kemudian untuk setup-nya kita copy aja karena sama. Nah, untuk LED pin-nya tinggal ganti nama aja.
Yang di atas itu 1, di bawah 2. Kemudian di pin mode kita copy. Ini buton pin 1, buton pin 2. Digital write-nya juga kita copy. 1, 2. Nah, ini gimana? Ya udah, kita copy aja. Kan sama sintaksnya. Nah, penamaannya itu dari atas aja. Kita kasih penanda aja gini. Komen pakai garis putus-putus. Komen pakai garis putus-putus. Yang di atas itu untuk buton 1 dan LED pin 1. Kayak gini. Yang kedua itu untuk buton pin 2. Kayak gini. Nah, untuk penjelasannya hampir sama dengan sebelumnya, cuman kita nambahi komponen aja. Komponen yang sama dengan fungsi yang sama. Bisa dilihat lagi. Oke, kan di codingan udah kita tambahi untuk dua komponen. Nah, habis itu kita tambahi lagi komponen LED 1 lagi. Ini kita tarik. Butonnya kita tambah di bawah. Nah, rangkaiannya cuma gini aja. Nambahi LED kayak gini di pin 12. Kemudian butonnya itu kayak gini di pin 0. Bukannya di pin 2, Bet? Oh iya, sorry. Sorry, penama. Kalau enggak, codingannya aja kita ubah nanti. Gini aja rangkaiannya. Buton pertama di pin 1, buton kedua di pin 0. Oke. Kasih 1 menit aja lihat gambarnya ini. Oke, habis kita buat rangkaian ini, kita pergi ke Arduino-nya. Nah, ini kita ubah tadi karena rangkaiannya salah. Di buton pinnya itu yang satu, yang pertama, maksudnya buton pertama di pin 1, buton kedua di pin 0. Kalau untuk LED pin jangan salah, di pertama itu di 13, kedua di 12. Kita sketch aja. Oke, ini done compiling. Kita run. Coba kita tes satu-satu tombolnya. Ini kan untuk LED 1. Oke, nyala. Ini untuk LED 2. Nyala. Nah, gimana kalau kita biarkan kedua-duanya tetap ditekan? Oke. Aman-aman aja, kan ini posisinya ditekan ya.
Aku kliknya di yang merah-merah ini, makanya dia ditekan lama. Kalau melepasnya klik aja lagi. Oke, di sini aman. Nah, gimana maksud yang ku bilang kalau si Arduino ini nggak bisa dual core? Coba kalau kita fungsikan, kan ini tombol satu ini kan menyalakan biasa saja. Tombol kedua menyalakan biasa saja. Gimana kalau kita buat salah satu tombol ini, tombol pertama, ini berkedip. Nah, coba kita buat berkedip. Nah, kalau codingan berkedip itu ke lampu satu ya. Ini, ketika tombol ditekan, ini kan di digital write high. Kalau membuat berkedip pakai delay. Nah, kan dia tadi high nyala, kasih delay aja. 1000. Nah, jadi hitungan yang di dalam ini itu MS. Nah, kenapa 1000? Kalau 1000 MS itu mili ya. Berarti kalau 1000 kali mili jadi satuan biasa kan, satuan sekon atau detik. Jadi kalau ini membacanya 1000 milisekon atau 1 detik. Kemudian kita buat aja lagi digital write LED pin 1, low. Delay 1000. Oh iya, kalau ini kan berkedipnya cuma sekali nanti. Dia nyala 1 detik, mati 1 detik. Kayak basi kali gitu kan. Coba kalau kita buat perulangan. For integer i sama dengan integer i. For i sama dengan 0. I lebih kecil dari 50. I plus plus. Nah, biar dia berkedipnya lama, kita buat gini. Jadi berkedipnya itu nanti 50 kali. Karena sintaks for itu untuk perulangan sebanyak 50 kali. Oke. Cuman ganti di sini aja. Dengan ini. Oke, kalau udah siap diketik yang ini, cuman nambah ini aja di tombol 1 ya. Kan ini udah buat pembatasnya garis putus-putus. Kita ekspor lagi. Apa ini salah ya? Oh ini. Oke, dia down compiling. Kita ke simulasi lagi. Nah, tadi kan kita buat button 1 itu untuk membuat lampu yang D1 itu berkedip. Nah, ini berkedip ya. Nah, coba kalau kita tekan tombol 2, seharusnya si lampu 2 harus menyala. Lihat. Lampu kedua nggak nyala kan? Ya, inilah maksudku bahwa si Arduino itu nggak bisa dual core. Dia harus menyelesaikan dulu tugasnya membuat si lampu pertama itu berkedip-kedip, baru melayani si lampu 2. Makanya memang penggunaan Arduino ini jadi semakin kurang lah ya. Tapi nggak apa-apa sih dipakai untuk belajar. Nah, yang dual core itu ESP32. Jadi dia kalau kita memprogram lebih enak dia.
karena bisa melakukan 2 tugas sekaligus. Kalau gini kan, dia tunggu selesai dulu tugasnya di lampu pertama, baru bisa dilayani lampu kedua. Ini udah beberapa kali, lampu 2 gak. Nah, jadi itulah kelemahan dari si Arduino. Jadi tergantung teman-teman mau pakai ESP atau di Arduino pun sama aja. Itu perbedaannya di core-nya aja. Ada yang ingin bertanya sejauh ini? Atau mungkin ada yang ketinggalan langkahnya? Pakai sisop itu bang, ngapainnya? Dual core, bitrate. Oh iya, jadi sekedar saran juga ya, kalau bisa upgrade lah gitu. DRC, pakai SP aja kan, dual core, lumayan. Tapi dasarnya memang Arduino-nya. Paling dasarnya dari Arduino dulu, baru masuklah ke ESP32. Iya. Memprogram ESP32 pakai Arduino IDE pun bisanya ya kan? Bisa, sintaksnya pun sama juga ya, kayak gini. Ya itulah. Nah, jadi gimana bilangnya, kalau ada kalian punya proyek atau nantilah waktu TA, udah tau lah yang mana yang unggul, microcontroller Arduino atau ESP, ya pastinya ESP lah gitu. Untuk tutor kali ini kurasa udah bisa lah ini. Coba bang kalau pakai interrupt bang, tekan apa ngidupin LED-nya, tombolnya itu. Semalam kan nggak jadi ya. Itu interruptnya cuy, pakai sintaks AVR-nya atau gimana? Ada yang Janganlah, yang Arduino lah. Arduino. Kan ada apanya itu, fungsi-fungsinya juga itu. Takutku nanti karena belum kelar orang ini apa materi sisop sama sismik, jadi gak ngerti nanti interrupt apa maksudnya. Nggak perlu lah apa belajar itu. Interrupt ini kan kayak misalnya kalau misalnya terjadi sesuatu gitu, dia langsung dia Arduino-nya itu langsung tangani apanya itu apa eh, hal yang terjadi itu. Misalnya tombol tombol di pin 0 itu ditekan, kan dia dari high berubah jadi low. Nah, pas perubahan dari high jadi low itu dia otomatis ngerjakan sesuatu gitu. Yang sekarang ini dikerjakannya itu di stopnya, baru PG ngerjain sesuatu yang udah diprogram dia gitu. Misalnya kalau misalnya tombolnya jadi low, dia malah ngerjakan menghidupkan LED 2 gitu misalnya. Baru setelah selesai ngerjakan sesuatu, dia balik lagi mengerjakan yang barusan ditinggalkannya gitu. Misalnya tadi dia masih ngedelay karena terjadi interrupt tadi, dia stop dulu delaynya, dia nyalakan LED-nya, baru lanjut delay. Gitu. Tapi kayaknya nggak usah materi interrupt di situ Joy. Gini aja kurasa cukup. Kan ini kan kita buat fungsi nanti di atas. Baru waktu di low, maksudnya ditekan tombolnya, dipanggil aja fungsinya. Gimana Joy? Kayaknya nanti orang ini bingung interrupt. Udahlah gak salah aja lah apa ya, pengenalan, nanti baru Google lagi, kasih tunjuk aja kayak mana caranya gitu.
Kalau sintaksnya untuk mengaktifkan mana itu ya? Kalau mau mengaktifkan interrupt itu dia pakai attach interrupt. Attach interrupt nomor pinnya, terus nama fungsi yang mau dikerjakannya, terus modenya. Berarti pinde gimana ini? Attach interrupt-nya i-nya huruf besar, terus digabung gitu ya. Oh iya, oke, paham. Interrupt Digabung dia satu kata gitu dia, nggak ada spasi. gini kan? Interrupt. Attach interrupt-nya. Ya gitu. Attach interrupt yang dikasih argumennya itu digital pin to interrupt. Coba share aja Joy ke apa bu? Interrupt digital pin to interrupt nomor pinnya mode di chat gue bikin. Oke. Oh berarti buka kurung kerawal ya Joy? Di dalam ini lapanya? Enggak, itu titik koma itu. Langsung titik koma aja. Gini? Titik koma. Itu titik dua. Semikolon. Dia di setup ditaruh itu. Nah, ini kan mengaktifkan mengaktifkan interrupt-nya gitu di pinnya ini berarti button pin 2 lah ya kita ganti. Yang mau kita coba kan yang pin 0 itu tadi. Di pin modenya ini jadi kita ganti. Bukan yang kan digital pin to interrupt. Kan ada pin di situ. Oh ini, iya. Itu pinnya diganti jadi button pin. Button pin 2 ya. Baru fungsi ISR-nya mau dibikin dulu fungsi ISR-nya. Void ISR baru gitu aja. Nah, di sini Kita kan ketika ngaktifkan apa aja kan, LED aja kan. Iya. Sini kan pas interrupt-nya terjadi, kita mau ngidupin LED. Berarti digital right button LED pin 1 ya. Atau gini aja Joy, rutin utamanya kedap-kedip yang lampu pertama, baru interupsinya itu kedua lampu menyala, nggak kedap-kedip, menyala gitu aja. Ya udah bikin aja lah dulu. Oke, berarti oke. Ini kita pindahkan di luar aja lah ya, dan jadi rutin utamanya. Ini kalau terjadi interrupt, LED-nya dua-dua dinyalain ya. Iya. Gini. Nah, Oke.
Oh, terus modenya dia bisa low, change, rising, falling, sama high. Oh, ini kan pas tombolnya mau apa ya? Pas tombolnya ditekan dia ke ground dia ya, jadi low ya. Iya. Berarti modenya itu tadi diganti jadi low. LOW huruf besar semua. Yang tadi mode di atas. Pas attach interrupt yang ini. Oh ini. Ih, coretan siapa itu kok muncul? Ajaib. Low. Low. Gitu aja. Oke. Kita aktifkan apanya? Interruptnya. Ini kita oh, seharusnya di codingan berbeda sih ini kita buat, Joy. Oke, kita bukan aja. Oh, enggak usah sih, ini aja lah. Oke. Yang nggak bagian itu hapuskan aja. Yang mana itu tadi? Coba cek tadi void loop-nya. Ini. Ya, yang bukan rutin utamanya gitu. Yang mana tadi? Yang kan rutin utamanya kan dia cuman yang itunya lah. Nah, kayaknya itu kan nggak perlu itu. Oh, cuman rutin utama aja kita letakkan di sini. Iya, cuman linking aja gitu dia. Nggak usah lah, apanya praktis for ini. Nah, jadinya kan dia awalnya cuman blinking aja ya kan. Oh. Tapi ini nggak perlu ini deh. Ini. Tapi diturunkan jadi low itu. Oh. Oke. Pin 1. Pin 2. Oke. Jelaskan apa lah ya? Kayak gini. Oke, jadi di sini kan biasa deklarasi pin. Di sini kita nggak perlu tombol 2 lah. Nah, jadi kita masuk materi interrupt. Di sini rangkaiannya yang tadi, cuman yang tombol yang di bawah tadi yang ke pin 0 itu dihapus. Kita pakai pin 1 aja. Lampunya tetap codingannya itu ini. Kan lampu 1 itu di pin 13, lampu 2 di pin 12. Buton pinnya itu di pin 1. Nah, jadi kalau kita lihat codingannya kan void loop itu kan kayak ibarat rutinitas lah ya, yang dilakukan berulang-ulang selamanya. Loop forever gitu kan istilahnya. Yang dilakukan itu lampu berkedap-kedip di lampu pertama, high. Di lampu pertama itu high, baru dia selama 1 detik, baru low-nya itu 1 detik juga. Nah, inilah rutin yang dilakukan selama-lamanya. Gitu. Tapi ada kita buat tombol di mana kayak gini istilahnya. Interrupt itu kita andaikan aja, ya ini kita lagi tutorial kan, gitu, tutorial. Kita lagi fokus belajar gitu. Interrupt itu artinya gangguan gitu. Nah, contoh waktu kita lagi belajar, kita merasa sakit perut gitu kan. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Kita pergi ke kamar mandi dulu kan. Baru habis dari kamar mandi, kembali lagi belajar gitu. Atau contoh interrupt yang lain, kita lagi belajar gitu kan. Tapi ada yang nelpon kita. Nah, yang kita lakukan itu kita jawab dulu teleponnya, baru kembali lagi belajar gitu. Nah, gitu juga codingannya. Dia lagi melakukan rutinitas berkedip-kedip. Nah, gangguannya itu apa? Nanti dari tombolnya ditekan. Gangguannya itu itulah yang ini di fungsi ini.
gangguannya itu berupa menyalakan 2 pin sekaligus. Jadi kalau tombolnya ditekan, ya ini dulu yang dilakukan, interrupt-nya ini. Baru kembali ke rutinitas utama. Nah, untuk pengaktifan interrupt-nya itu agak berbeda ya. Kalau tadi kan cuman bahas pin-pin mode gitu kan, sebagai apa, output atau input. Cuman ini ada tambahan sintaksnya ini. Kalau ini kurasa ada di internetnya ini. Yang penting di sini adalah ini button pin satu. Button pinnya itu harus dimasukkan di sini. Kan tadi kita buat di pin 1. Harus masuk dia di sini. Baru ini fungsi interrupt-nya. Yes, sir. Yang ini. Kemudian low ini adalah tadi yang kita bahas, low itu kan posisi tombol ditekan. Jadi inilah ketika low maka interupsi dilakukan. Baru kita ekspor. Salah Joy. Jeng void yes. Coba ganti namanya, jangan ISR gitu. Was declared. Aku takutku karena dia bahasa C harus kayak gini. Manja kali dia soalnya. Oh, jeng. 13, 14. Di sini dia salah. Coba ganti aja namanya, jangan ISR. Ganti jadi apa lah ya, nyalakan LED gitu misalnya. Not declared. Oh, ini SR aja. Atau gini. Aku taruh contohnya. Google. Area contoh interrupt Arduino. Pasnya kayak gitunya, nggak ada apanya. ISR apanya itu kan dia yang di sini, dia nggak ada apanya, buka kurung tutup kurungnya. Ini Bukan yang waktu manggil apanya dia di sini, ini nggak ada. Terus kalau misalnya fungsi ISR-nya itu di paling bawah, kau taruh
Di tutup kurungnya ini dibilang katanya expected. Gara-gara namanya ISR itu, coba ganti aja namanya jadi nyala LED gitu. Terus yang tadi pas di deklarasinya itu nyala LED lah jadinya. Di situ juga. Ayo. Amin. Kan. Oke. Akhirnya. Kelamaan 1 detik. Kita kurangi aja dulu. $200. Nah, ini jadi apa ini? Oke, jadi dia ada nampak berkedip. Nah, inilah rutin utamanya. Oke, maaf ya. Ini kan dia berkedip. Guna tombol inilah interupsinya. Ini kayak gangguan gitu kan. Kita kasih gangguan. Nggak ngefek. Nggak ada pengaruhnya, Joy. Coba tadi codingannya. Deklarasi PIN-nya pas, PIN 1. Terus LED. Yang nyala LED-nya coba lihat lagi tadi. LED pin 1 high. Berarti seharusnya dua-duanya nyala ya? Iya. Sekali lagi. Kalau lama pun dia nggak ada apa. No action. Dia kan udah jadi low-nya itu ya. Yang lain kira-kira ada ide nggak? Mungkin jadi bingung jadi. Kalau nggak ada digital write-nya tadi, hitam dia Joy, nggak terdefinisi nih. Ya kan? Kalau pakai input pull up dia itu. itu waktu pin mode apa? Ini yang ini kan input masih input pull up gitu kok, coba kau tulis huruf underscore Nyambung. underscore, iya nyambung underscore pull up ya, baru ininya hapus saja Ini. yoi.
Jenjeng. Susah aja. Ya kayak gini lah memang apa membuat project ini pasti ada errornya ya kan, bingung juga ngapainnya. Gimana ya masalahnya ya. Coba ganti yang low-nya tadi. Ini yang low diganti jadi falling. Low. Ya, Paling edgy. enggak, falling aja. Udah gitu aja. Iya. Oke. Ya, didoakan dulu. Nggak bisa dia. Belum kau matikan tadi apanya? Belum kau restart. Iya. So, kita tekan aja. Udah tekan lama. Yang lain ada ide. Abang pun bingung jadinya. Kok nggak bisa ya? Atau gimana kalau kayak jadi apa aja nih tutor selanjutnya, tapi saranku sih interrupt ini kayak dibarengi dengan dual core SP itu biar lebih dapat apanya meaningnya gitu. Mau beli ESP lagi? Bisa dual core SP interupsi dari si ini. Nggak ada PSP dia apa di. Oh iya, nggak ada. Ya mau diimport lagi gitu apanya. Kayaknya nggak ada juga yang bikin apanya itu lah. Library ESP32. Apalagi kan juga nanti kalau untuk apa namanya robot-robot kita lah robot-robot DRC kayak robot laba-laba lah gitu kan, kayaknya berguna juga dual core. Satu core core pertama gitu kan, dia mencari DNA lah gitu, mengurus DNA jalur terpendek atau apalah gitu kan. Core kedua, otak kedua itu yang ngurus pergerakan robotnya, servo-servonya gitu, sama penyemprotan api kan, jadi bisa dua kerja dalam satu waktu gitu. Iya itu kan ada apa keluaran terbaru Raspberry Pi namanya Raspberry Pi Pico itu sama kayak apa hampir-hampir setara lah itu sama ESP32 dual core dia. Kan udah pernah abang bilang hari itu pakai itu untuk apa KRPAI. Mantap sih. Raspberry itu tanggung kali 2 core Joy, gak bisa 3 atau 4. Enggak, dia beda, bukan Raspberry Pi yang kayak apa gitu, yang untuk desktop gitu. Dia Raspberry Pi Pico namanya, kecil dia. Yang mirip Nano kan? Arduino Iya. Nano. Udah turun harganya itu Joy? 120-nya sama-sama SP32. Ya ini yang interrupt ini jadiin PR dah. Terus selanjutnya lagi itu dibarengi dengan SP32 biar lebih dapat apanya. Mau ada tutor lagi? Ini cuman ini aja. Si Surya pun hilang.
biar terupgrade juga apa robot-robot DRC. Masa single core terus? Gitulah. Mana yang lain ada yang ditanyakan nggak? Sejauh ini masih bingung, Bang. Iya Bang, karena apa itu tadi? Error ya. Tapi tadi yang sampai yang apa itu yang aku nanyain tadi udah ngerti Bang. Tapi yang mulai dari orang abang ngasih kayak ide-ide gitu Interrupt. jadi bingung Bang. Iya. Oh iya, weh. Aku juga baru tahu ini dari si Joy juga. Input pull up ini, pengganti yang tadi yang membuat hack yang merah itu, ini juga ternyata bisa. Nggak ngomong dari tadi si Joy. Kan aku tergantung kaunya apa, kan kaunya yang tutorin style kau, ngikuti style kau gitu loh. Ih. Nggak pernah aku pakai ini, baru pertama kali pakai ini. Kalau nggak salah ini interrupt ada sih sebenarnya di apa modul pembelajaran DRC. Di situ lo kalian baca-baca lagi. Sepertinya bisa ini, nggak bisa. Proteusnya ini kurasa. Itulah, ada lagi yang mau ditanyakan? Mana yang bingung gitu? Biar ada tambahan topik dikit lagi, kayak aku bahas apa aja lah, text editor atau lebih familiarnya sama kita itu aplikasi Arduino inilah. Ini juga disebut dengan text editor karena kan kita di sini ngodingnya. Cuman kan kalau Arduino itu ngodingnya kayak gini lah kan. Contoh misalnya kita udah ngetik LED pin. Gini kan, LED pin 1 udah kita ketik. Padahal kita juga mau ngetik LED pin. Tapi kan kalau di text editor lain, apalah ya kita buat contohnya. Ya udah inilah, ini apa namanya? Notepad++ kalau kalian tahu gitu kan. Kita kasih yang ini aja lah. Ini entah codingan apa ini. Nah, ini kan aku udah ngetik angka prima kan gitu. Terus aku mau pakai kata angka prima lagi. Aku tinggal ngetik angka, kan dia ada pilihan angka prima ini gitu. Tinggal aku klik ini baru enter. Kan nggak capek kita ngetiknya. Nah, gitu. Kalau Arduino ini nggak bisa gitu. Jadi kalau kita udah ngetik LED pin 1 di sini, kalau kita mau memakai kata itu lagi harus kita ketik ulang satu-satu gitu. Nah, kesannya apa? Ya capek lagi tuh apa. Gimana kalau kita mau pakai kata yang sama kan capek gitu ngetik-ngetik dari satu-satu. Jadi aku saranin pakai apa aja? Pakai VS Code. VS Code itu juga bisa gantikan Arduino. Kalau kita buka, tapi agak lama sih. Kok lambat bet, tapi Core i9. Banyak kali apa di sini extensionnya, Joy. Lain. Oh ya, kalau kalian udah pernah apa main-main di VS Code kayak gini lah tampilan kalau bukanya. Kalau kalian apa namanya? Itu kalau mau
kerja gitu biasanya ada nama kata workspace. Jadi workspace itu kan terdiri dari berapa folder ini, ya bisa nanti googling. Kita tunggu bentar ya, agak lama memang. Makanya ganti laptop, Bet. Dari sini ya tadi aku ngoding cuy. Dan nggak dapet. Jadi yang kita tunggu itu ada nanti di sini. Kita tunggu aja muncul. Agak malu-malu dia. Lama kali. Oke, nah ini yang kita tunggu. Namanya platform I/O. Oke, nah ini nanti bisalah kalian googling gimana cara apanya, installnya. Jadi cara pemakaiannya itu ya kalau kalian buka VS Code, tunggu aja cari kayak gitu. Kayak aku nunggu loadingnya di sini ada pemberitahuannya, baru muncul icon alien ini. Terus klik aja open. New project. Di new project ini kalian bisa milih pertama nama dulu atau kan. Misalnya nama kalau misalnya mau pakai Arduino Nano, aku buat namanya Arduino Nano test gitu. Satu. Baru ini boardnya itu banyak pilihannya. Karena kita pakai Nano, ketik aja Nano. Arduino Nano. Nah, di sini lengkap. Kalau jangan sampai salah pilih, biasanya itu kalau kalian beli di tahun 2020 sampai 2021, biasanya itu yang terjual itu yang ini. Kalau kalian beli yang di tahun lama, misalnya 2017, biasanya yang terjual itu yang kayak gini. Jadi sesuaikan dengan barang yang kalian beli. Kalau yang di tahun 2020 atau 2021 biasanya yang ini bootloader. Baru di klik finish. Nano test. Kayaknya untuk menghemat waktu ini memang belum ku download apanya boardnya, makanya agak lama. Ku buka aja projectnya yang lain ini. Nah, nanti kalau udah projectnya terbentuk, nah gini lah tampilannya. Kita ngodingnya di SRC atau source di main ini. Nah, kan mirip kan? Tapi ada include Arduino-nya. Void setup ada, void loop ada, mirip aplikasi inilah. Nah, inilah coba kita tes ya. Misalnya kita buatlah dulu di luar ini LED pin gitu. Baru kita mau pakai kata LED pin lagi di sini. Alah, lag kali. Alah, sabarlah. Jadi harus tetap kalian juga harus mendukung lah, jangan kayak gini. Kayaknya karena ngezoom juga, makanya lambat dia. Oh, ini udah. Kayak gini kan aku mau pakai kata include, dia langsung ada keywordnya gitu. Baru cobalah kita pakai
library servo gitu kan. Ini ada apa yang tertulis ini? Servo. Nah, kan aku udah ngetik kata LED pin di sini. Aku mau pakai kata itu lagi. Nah, dia kan ada. Jadi tinggal enter, cepat dia. Sama dengan 5 misalnya. Nah, jadi kalau kalian mau main-main Arduino, bisalah milih text editor ini atau text editor di VS Code. Kalau aku lebih nyamannya di VS Code. Kurasa gimana ya? Udah cukuplah tutornya biar bisa malam mingguan lagi. Malam Senin ini, Pak. Malam Senin, Bang. Malam Senin. Udah ada di sini yang pernah main-main di VS Code? Sotar. Nah, ini lumayan enak lah ini VS Code, apalagi kalau codingannya 200 300 line lah bilang 300 line itu udah enak lah di sini. Kalau ada kata berulang tinggal enter gitu kan, enak. Baru ada referensinya. Misalnya kan kita pakai library servo. Kalau kita ketik servo, nah dia langsung ada nih servo, my servo misalnya. Baru my servo dot. Nah, dot ini kan udah pada masuk apa kan? Bahasa C. Dot itu manggil fungsi. Nah, makanya kalau kita buat dot kan inilah fungsi-fungsi yang ada. Contoh misalnya attack 8 gitu. Kan jadi lebih enak. Kalau di Arduino aplikasi Arduino IDE itu juga bisa. Kalau udah tertarik udah bisa lah migrasi nanti. Jadi promosi bet. Di endorse ini, di endorse. Bagi-bagi lah bayarannya, Prof. Tapi memang iya sih Joy, daripada kayak gini-gini terus apanya ngetik codingan di sini. Capek. Ya mana lagi ya, Bu? Dari dasarnya ya kan baru kita upgrade pelan-pelan gitu. Oke lah di sini 28 code kan gitu enak masih diketik gitu di sini. Kalau dia udah ratusan lah. Udah pakai VS Code aja lah. Oke, mana? Masih ada yang mau ditanyakan? Si Surya di dalam ya? Nggak bilang dia. Kalau udah ya biar kita bubar kan. Iya, kurasa udah bisa lah. Dan juga. Kurasa udah cukup lah tutor apa hari ini. Biar bisa join. Giliran siapa sekarang yang apa? Yang penutup. Surya. Mana seriusnya? Udah. Surya nggak ada kampret. Oke. Ya, mungkin nggak ada jaringannya bang. Mungkin ya bang. Soalnya kan chat di BPH inti juga abang itu nggak balas. Udahlah masuklah Noel. Kenapa aku, Bang? Nutup.
Nutupnya kayak mana bang? Ya gitulah. Jadi sampai sinilah tutor kita, udah bang. Nice, oke lah. Udah bisa bubar ya. Makasih udah Doa masing-masing aja bang. ya doa malam, doa sebelum tidur. Yalah, makasih udah hadir tutor inilah ya. Makasih Udah bisa banget, lebih. makasih Bang Terima Albert. kasih. Oke. Terima kasih Bang. Oke. Makasih bang. Oke Bang. Izin live ya Bang. Sip. Di end lah ya. Hostnya Di end udah ya, bisa Bang. di end. Nah, di end 1, 2, 3.